Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Aryan Haris. Kali ini spesial Q&A, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kemarin sempat mention saya di Instagram melalui Aryan Haris Official. Kali ini saya akan jawab beberapa pertanyaan. Di antaranya itu adalah pertanyaan yang pertama datang dari Mas Naseh Muhammad. Halo Mas, bagaimana cara menulis lamaran kerja kepada yang terhormat pada instansi bank swasta atau BUMN? Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua datang dari _Khairin. Apakah di Alfamart itu carinya cuma yang cantik aja ya Pak? Karena pada saat saya interview sudah sesuai tapi nyatanya belum diterima juga. Oke, kemudian kita beralih ke pertanyaan ketiga, itu ada datang dari Alvin266. Kenapa ya Kak, kalau PT itu kebanyakan mencari yang hanya calon sarjana saja? Kemudian pertanyaan keempat, Adel Damayanti _ cara kita jika ditanya seberapa paham dengan perusahaan kami. Oke, good. Kemudian yang terakhir, pertanyaan kelima datang dari Gusti Nurbaiti. Pertanyaannya adalah, Pak, berapa sih ukuran kertas HVS untuk surat lamaran kerja yang diketik? Oke, satu persatu saya akan jawab pertanyaannya, tapi sebelum itu bagi kalian yang belum subscribe channel ini, mohon bantuannya, silahkan tekan tombol subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan pula lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik dari saya. Oke, kita langsung aja masuk ke pertanyaan pertama, datang dari Mas Naseh Muhammad. Bagaimana cara menulis lamaran kerja kepada yang terhormat pada instansi perbankan, baik itu yang BUMN maupun yang swasta? Jadi untuk pertanyaan pertama ini, teman-teman kalian yang ingin melamar kerja di perbankan, ketahui dulu sebelum kalian melamar kerja, di perbankan itu ada beberapa divisi atau unit ya, atau bidang. Jadi supaya tepat sasaran, kita harus ketahui dulu dari surat lamaran kerja, dari lowongan kerja yang tertera itu di bagian apa yang saat itu membutuhkan karyawan. Karena di perusahaan itu ada yang menangani masalah kredit, ada yang menangani masalah layanan jasa perbankan, ya seperti frontliner. Nah di bagian cleaning service atau bagian penataan ruangan dan sebagainya itu ada lagi yang namakan dengan GA. Jadi teman-teman harus tahu dulu. Kalau sudah mengetahui hal tersebut, yang kedua cari tahu lagi kantor yang akan kita tuju atau perusahaan yang akan kita tuju itu berdiri atas nama kantor cabang perwakilan atau kantor cabang pembantu atau kantor pusat. Kalau sudah kita ketahui maka akan lebih mudah. Jadi contoh. Misalkan ada perusahaan atau PT Bank ABC ya sedang membutuhkan sebagai customer service. Maka bagaimana cara mencantumkan kepada siapa yang akan kita tuju? Seperti ini. Kepada yang terhormat Kepala Pimpinan Cabang PT ABC Area Banjarmasin di tempat. Seperti itu ya. Nah, kalau dia misalkan di bagian masalah kredit, di bagian kredit. Nah, kredit itu kan macam-macam lagi ya di perbankan, ada yang di bagian consumer loan, ada yang di bagian kredit mikro. Kita cari tahu lagi, ini di bagian apa, posisi apa yang saat itu membutuhkan. Kalau dia di bagian kredit mikro, langsung aja kepada kepala pimpinan di bagian unit mikro atau kepada kepala pimpinan unit mikro PT Bank apa. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian kita masuk ke pertanyaan kedua, pertanyaan yang datang dari Khairin ya, _Khairin. Apakah di Alfamart itu carinya cuma yang cantik aja ya Pak? Karena pada saat saya interview itu sudah sesuai tapi kok belum ada kejelasan atau belum diterima juga. Oke. Teman-teman saya, khususnya kalian nih yang sudah beberapa kali interview lantas gagal, ada beberapa faktor mungkin yang mempengaruhi, diantaranya minat kerja di perusahaan tersebut. Kalau kalian merasa persaingannya itu ketat banget, sementara posisi atau jumlah karyawan yang dibutuhkan tuh sedikit, maka kita harus benar-benar powerful. Di sini ada beberapa penilaian interview, coba disesuaikan sama atau enggak. Ya kalau memang nggak sama, mungkin itu yang menjadi alasan kenapa Anda tidak diterima sampai dengan hari ini. Yang pertama, pastikan dulu atau sesuaikan dulu masalah penampilan pada saat Anda melaksanakan interview. Karena ada beberapa HRD itu sangat jeli melihat penampilan. Apalagi di bagian kayak seperti perusahaan Alfamart ya, Alfamart, Indomart, atau jenisnya, ini kan yang dijual itu adalah dari sisi penampilan. Kalau masalah cantik atau tidak, itu nomor sekian deh, itu bahkan itu nggak menjadi penilaian khusus. Saya yakin sekali, karena yang diambil itu adalah tetap dari tingkat profesional.
Contoh misalkan Anda diminta untuk hadir interview menggunakan pakaian standar office, maka ketahui dulu standar office itu seperti apa. Di video saya ataupun di konten saya yang lainnya, saya sudah bahas masalah penampilan. Coba deh cari tahu lagi. Setelah dari penampilan, yang kedua itu adalah sikap. Ya, jadi sikap ini ada beberapa HRD juga yang menilai mulai dari si calon karyawan itu masuk, kemudian duduk, kemudian pada saat mereka berbicara, itu semuanya menjadi penilaian. Karena apa? Kalau dia memiliki good attitude, saya pikir untuk masalah kelemahan ataupun kekurangan dari sisi kemampuan itu bisa tertutupi dari good attitude tadi. Tapi kalau udah bad attitude, sehebat apapun, secantik apapun, ya itu akan mempengaruhi penilaian. Yang pastinya akan menjadi nilai yang negatif. Kemudian setelah itu yang ketiga, keaktifan di dalam menjawab pertanyaan interview. Ada beberapa kasus pada saat saya melaksanakan interview itu menjawab pertanyaan interview terkesan menghafal, ya. Mungkin dia sudah membaca dari beberapa masukan tips cara menjawab pertanyaan interview dan itu terkesan sangat menghafal sehingga terlihat tidak natural, ya, tidak natural berdasarkan dari apa yang ada dalam diri mereka, kemampuan yang ada dalam diri mereka. Jadi pastikan pada saat kita menjawab pertanyaan interview itu adalah coba untuk meyakinkan. Jadi bagaimana cara meyakinkan itu yang Anda harus cari tahu dulu. Kalau memang dari ketiga hal tadi ada beberapa poin yang mungkin menurut teman-teman, ya kayaknya aku salah di sini deh, aku salah di sini deh. Dan untuk perbaikan di interview selanjutnya, ya coba deh sesuai standarnya. Bagi kalian yang nanti ingin mengetahui apa saja penilaian pada saat interview, coba deh cari di konten saya sebelumnya, saya sudah bahas masalah itu. Sekarang pertanyaan yang ketiga datang dari Alvin 266. Kenapa ya Kak kalau PT kebanyakan mencari yang hanya calon sarjana saja atau hanya yang sarjana saja? Jadi begini, pada umumnya ya kalau kita lihat dari kemampuan dari teman-teman dari sarjana itu kan sudah tidak diragukan lagi, mulai dari kemampuan keahlian ya pastinya, kemudian yang kedua dari emosional ataupun dari mental mereka sudah terbentuk. Akan tetapi bagi kalian yang bukan latar belakang pendidikan dari sarjana, jangan down dulu. Kenapa? Karena untuk bisa mampu bersaing dengan yang tamatan sarjana, Anda harus bisa mengantongi beberapa hal, diantaranya itu adalah pengalaman yang relevan dengan posisi kerja yang akan Anda lamar. Kemudian yang kedua itu adalah kemampuan atau keahlian, cocok nggak, sesuai nggak gitu. Jadi bagi kalian yang saat ini mungkin saya ingin melamar kerja di perusahaan A, tapi saya akan bersaing dengan yang sarjana. Tapi kalau Anda sadar nggak punya kemampuan ataupun keahlian yang memadai di sana, ya sudah pasti Anda akan ditolak. Ya. Supaya bisa minimal Anda bisa masuk dalam kategori yang diharapkan oleh perusahaan, maka usahakan Anda mengantongi beberapa poin yang sudah saya sebutkan tadi. Pertama masalah keahlian-keahlian yang mungkin Anda butuh yang namanya pelatihan-pelatihan yang memiliki sertifikasi sebagai pembuktian gitu ya, kalau Anda sudah memiliki keahlian yang diharapkan. Tapi kalau pendidikan Anda mungkin tidak sarjana atau mungkin yang bukan dari non sarjana, tapi kalau Anda dalam menyampaikan interview itu sangat meyakinkan sekali, mungkin Anda yang dibutuhkan. Jadi bersaing mulai dari yang pertama itu adalah pemberkasan dulu. Pemberkasan bagaimana cara untuk membuktikan atau meyakinkan kalau Anda itu adalah orang-orang yang memang sesuai kualifikasi yang diharapkan oleh perusahaan. Kemudian pertanyaan yang keempat, cara kita jika ditanya seberapa paham dengan perusahaan kami. Pertanyaan ini datang dari Adel Damayanti. Untuk pertanyaan yang keempat, ini hati-hati buat teman-teman semua, ini sebenarnya masuk kategori pertanyaan jebakan. Kenapa? Karena sehebat apapun kemampuan Anda, keahlian Anda, pengalaman Anda, tapi kalau Anda tidak mengenal perusahaan, itu akan mempengaruhi penilaian interview Anda. Usahakan sebelum Anda melamar kerja, cari tahu dulu profil perusahaan. Ya, yang namanya perusahaan, apalagi perusahaan terbuka atau perusahaan besar atau perusahaan benefit, itu pasti memiliki website. Ya, website Anda bisa cari tahu profilnya. Mulai dari berdirinya itu kapan, kemudian latar belakang berdirinya itu seperti apa, kemudian ada berapa kantor cabang, dan pastikan Anda tahu bidangnya itu apa dan sesuai nggak dengan kemampuan ataupun keahlian yang kalian miliki. Seperti itu. Ya, jadi usahakan bagaimana cara menjawab pertanyaan yang keempat ini, ya jawab semampunya yang kalian ketahui, tapi jangan asal. Jangan asal ya, seperti itu. Dan pertanyaan yang kelima datang dari Gusti Nurbaiti. Pak, berapa sih ukuran kertas HVS untuk surat lamaran kerja yang diketik? Kalau untuk yang diketik itu pastikan kalian menggunakan kertas HVS ukurannya A4. Usahakan cuma 1 lembar. Ya, usahakan 1 lembar. Kemudian kalau untuk yang ditulis tangan, gunakan kertas portofolio bergaris dan lagi-lagi usahakan hanya 1 lembar saja.
Jadi jangan sampai yang terlalu panjang kali lebar sehingga membutuhkan 2-3 lembar hanya khusus untuk surat lamaran kerja saja. Ingat, HRD itu tidak punya banyak waktu untuk memilah satu per satu berkas lamaran kerja yang masuk. Apalagi notabene yang melamar kerja di perusahaan tersebut banyak. Jadi teman-teman harus pintar-pintar di dalam mengelola hal tersebut. Tadi sudah saya jawab, ukurannya itu adalah kertas HPS ukurannya A4 ya. Mudah-mudahan dari jawaban-jawaban yang sudah saya jawab bisa memberikan masukan, saran, pengembangan buat kalian semua sehingga lebih semangat lagi dalam melaksanakan interview ataupun dalam mencari pekerjaan. Sebelum saya akhiri, saya nitip pesan dulu buat sahabat-sahabat semua ya. Jangan pernah takut untuk mencoba, sekalipun Anda gagal, Anda sudah melakukan yang terbaik. Tapi takutlah ketika Anda belum melakukan apa-apa, Anda sudah gagal duluan. Saya Eren Haris, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.